Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana untuk teman-teman, rekan-rekan pelatihan? Semangat ya? Semangat dong. Nggak boleh nggak semangat, harus semangat. Jadi pada sesi kali ini saya akan membahas terkait materi melaksanakan penimbunan bahan peledak di area gudang bahan peledak. Sebelum itu, sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di sana. Oke, baik. Jadi materi ini saya ambil dari SKKNI terkait proses melaksanakan penimbunan bahan peledak di area gudang bahan peledak dengan kode kompetensi yang sudah ada ya. Saya sudah paparkan di slide. Kita lanjut. Nah, ini adalah profil singkat saya. Perkenalkan, nama saya Wahidin Burhanuddin Darinding. Saya sekarang domisili di Tobelo, Halmahera Utara. Saya sudah berkeluarga, anak dua, tapi istri tetap satu ya. Harus setia jadi laki-laki itu. Di situ juga ada nomor WA saya. Silakan dihubungi kalau memang butuh diskusi. Dan sekarang saya bekerja di PT Embed Mitra Bor Nusantara sebagai blaster sekaligus penanggung jawab gudang sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang. Mungkin ada pertanyaan dari profil ini? Oke, kita lanjut. Kita masuk di ruang lingkup. Ada beberapa jenis dan karakteristik bahan peledak salah satunya. Yang kedua, syarat lokasi gudang bahan peledak. Lanjut, tanggung jawab personel terkait, prosedur penimbunan dan penyimpanan, potensi bahaya dan langkah pengendalian, dan yang terakhir dokumentasi dan pelaporan. Ini semua ruang lingkup. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Ini sebagai pengingat saat kita melakukan pelatihan ya. Jadi untuk pintu keluarnya ada di samping kiri saya. Alat-alat elektronik berupa HP tolong di silent, dan sebagai pengingat juga jangan ada yang merokok sewaktu pelatihan ya. Kalau memang mau merokok tahan dulu, selesai pelatihan dulu tuh. Kalau memang ada yang pingin buang air, keluar dari pintu sebelah kiri di ujung itu ada. Terus jangan lupa siapkan alat tulis, pena dan buku, karena di akhir sesi nanti ada evaluasi. Rubriknya nanti, terus daftar kehadiran tolong diisi, jangan lupa. Nah, ini juga penting, titik kumpul apabila ada keadaan darurat lah. Silakan keluar dari pintu sebelah kiri saya dan ke depan atau di samping pos security. Di situ titik kumpul kita. Oke, kita lanjut. Kita masuk di tujuan. Apa sih tujuan kita untuk mengikuti pelatihan ini? Semua proses itu pasti ada tujuan. Dan ini ada beberapa. Peserta dapat memberikan pemahaman prosedur aman dalam melakukan proses pemindahan dan penimbunan bahan peledak. Itu salah satunya. Yang kedua, dapat mengidentifikasi potensi bahaya saat pemindahan dan penimbunan. Dapat menjelaskan penggunaan APD dan SOP yang sesuai. Dapat menjamin kegiatan dilakukan sesuai standar keselamatan kerja. Lanjut. Setelah tujuan, kita harus punya manfaat. Manfaatnya apa saat kita melakukan mengikuti pelatihan ini? Ini ada dua ya. Yang pertama, peserta diharapkan mampu memberikan pemahaman prosedur yang aman dalam penimbunan bahan peledak. Yang kedua, mampu mengidentifikasi potensi bahaya saat penimbunan dan mampu menjelaskan penggunaan APD SOP yang sesuai
standar di PT bapak-bapak bekerja nanti ya saat pelatihan, mungkin balik di PT-nya masing-masing, bapak-bapak atau ibu-ibu sudah mampu menjelaskan itu. Jadi ada tujuan dan ada manfaat terkait pelatihan ini. Kita lanjut. Kita masuk di definisi dan dasar hukum. Apa sih definisi penimbunan bahan peledak itu? Jadi di sini. Yang pertama, penimbunan bahan peledak adalah proses menyimpan dan menata bahan peledak di gudang khusus. Ingat ya, di gudang khusus. Ini tidak boleh sembarangan gudang. Jadi gudangnya harus khusus. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan. Jadi selama proses itu kita harus perhatikan aspek keamanannya apa, aspek keselamatannya apa. Jangan saat proses penimbunan kita sembarang aja tuh. Tidak boleh seperti itu. Terus dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Ini dasar-dasar hukum sebanyak banyak. Ada beberapa, ada banyak. Tapi ini saya ambil beberapa aja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Yang ketiga, ISO 45001 2018. Dan yang terakhir, SMK 3P, SMK 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Jadi semuanya ini mencakup dengan K3, keselamatan kerja. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman, bapak-bapak, ibu serta aman ya, cukup ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di prosedur penimbunan bahan peledak. Prosedurnya apa saja? Di sini ada 6 poin. Yang pertama, persiapan lokasi dan inspeksi gudang. Persiapan lokasi. Persiapan lokasi sebelum penimbunan, apa saja yang harus kita perhatikan? Itu ada beberapa aspeknya. Aspek teknis salah satunya. Aspek teknis ini terbagi beberapa juga. Salah satunya, yang pertama, lokasi gudang harus jauh dari pemukiman warga. Tuh. Yang kedua, lokasi gudang ini harus punya tanggul atau bench yang dibuat. Harus punya alat-alat keamanan seperti apar, penangkal petir, terus lampu harus dikelilingi di setiap titik sudut-sudut gudang, pagar dikelilingi, dan pintu harus satu, keluar masuknya harus satu. Itu aspek-aspek teknis. Terus kita inspeksi gudang, kita harus rutin tuh. Sebelum kita memasukkan bahan peledak itu, kita cek dulu gudangnya apakah layak atau tidak. Kalau memang sudah tidak layak, diharapkan ada perbaikan di situ. Semisal atapnya bocor, ya kita gantilah sengnya. Terus dinding-dindingnya ada yang keropos, nah, kita bisa laporkan ke pengawas, terus di maintenance, begitu ya. Yang kedua, pemeriksaan kondisi bahan dan dokumen pendukung. Ini juga penting nih. Bahan peledak yang nantinya kita masukkan ke dalam gudang harus kita cek dulu apakah kondisi fisiknya sesuai permintaan. Terus untuk masa berlakunya apakah masih aktif atau sudah kadaluarsa, itu harus kita cek. Dan dokumen pendukung. Nah, ini sangat-sangat harus diperhatikan. Dokumen-dokumen jual beli antara penjual dan pembeli itu harus diperhatikan, karena bahan peledak ini walaupun dia sifatnya komersial bisa dijual belikan, tapi ada syarat-syarat khusus yang memang harus dipenuhi dalam aturan jual beli bahan peledak ini, karena dia diawasi langsung oleh pemerintah dan pihak kepolisian. Jadi memang sangat-sangat sensitif ya. Dokumen-dokumen inilah yang harus kita cek, jangan ada kesalahan di dokumen itu. Terus yang ketiga, penggunaan APD harus lengkap. Saat kita melakukan
lengkap APD-nya, karena itu buat keselamatan kerja saat kita bekerja. Yang keempat, penataan bahan peledak sesuai kategori dan jarak aman. Nah, ini penting juga. Karena apa? Karena bahan peledak ini ada bermacam-macam jenis. Tidak boleh disatukan antara bahan peledak yang lain, jenis yang lain, dengan bahan peledak jenis yang lain. Tidak boleh itu disatukan. Karena saya jelaskan sedikit ya, bahan peledak itu ada beberapa jenis. Ada salah satu contohnya dinamit, detonator, sama AN atau amonium nitrat. Kalau dia sudah dicampur dengan fuel oil atau solar, itu jadi ANFO, dan itu siap digunakan. Dan itu juga punya gudang khusus, gudang ramuan, karena sudah diramu. Jadi gudang dinamit ya harus dimasukkan ya bahan peledak dinamit. Nggak boleh gudang dinamit dimasukkan bahan peledak depo, tidak boleh seperti itu ya. Dan tata letaknya, jaraknya itu harus sesuai standar. Di situ di Kepmen nomor 17 tahun 2017 itu semua sudah diatur. Nomor 5, penguncian dan pembatasan akses gudang. Yang saya bilang tadi tuh, aspek teknisnya salah satunya pagar harus melingkar di gudang. Nggak boleh di kiri ada pagar, di kanannya nggak ada pagar, atau kalau nggak di belakang ada pagar, di depannya nggak ada pagar. Jadi harus dikelilingi pagar dan satu pintu keluar masuk. Yang mengakses pintu ini orang-orang khusus yang memang diberi tanggung jawab di situ. Salah satu contohnya kepala gudang, terus dari pihak kepolisian, Kompas Kandak, dan security sebagai pihak keamanan. Terus yang terakhir itu dokumentasi dan pelaporan kegiatan penimbunan. Semua kegiatan saat kita bekerja itu perlu dokumentasi. Kenapa? Itu sebagai barang bukti bahwasannya kegiatan yang kita lakukan sudah selesai dan sedang dilakukan, seperti itu. Karena ada banyak yang biasanya sih di pertambangan itu ada selisih-selisih antara atasan sama bawahan. Seharusnya bawahan sudah melakukan, tapi karena atasannya tidak terkopi, jadi ada selisih tuh, ada miskomunikasi ya. Jadi sangat penting dokumentasi. Pelaporannya harus betul-betul rinci sesuai dengan apa yang dikerjakan. Bahwasanya di jam sekian, pagi atau siang, hari apa, tanggal berapa, kegiatan ini sudah dilakukan. Harus lengkap ya laporannya. Mungkin dari prosedur ini ada pertanyaan nggak dari bapak-bapak sebagai anggota peserta pelatihan? Cukup ya? Cukup? Saya rasa semua sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh gambar gudang handak. Yang paling pertama tuh tampak atas secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah contoh pagar pengaman. Jadi dia harus kokoh ya, pagarnya harus kokoh. Tidak boleh tuh walaupun ada pagar tapi saat kita sentuh sedikit, senggol sedikit udah roboh tuh, nggak boleh. Dan yang ketiga tampak dalam. Nah ini saya jelaskan sedikit. Bangunan atau kalau bangunan permanen itu kan biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti semen, beton, batu bata, itu tidak masalah kalau tidak ada lapisan. Tapi kalau bahan itu digunakan kontainer, itu harus dilapisi pakai triplex atau papan. Karena apa? Bahan peledak itu tidak boleh langsung bertempelan dengan besi. Itu tidak boleh karena takutnya ada korslet listrik, itu dia langsung masuk ke bahan peledak itu sendiri. Apalagi detonator itu sangat sensitif. Terus ada arus liar yang tiba-tiba masuk, itu
sangat berbahaya. Makanya gudang itu apabila terbuat dari kontainer harus dilapis, entah itu pakai reflex atau pakai papan, dan lantainya pun harus diberi sekat di situ, entah kita mau pakai palet atau mau pakai papan, itu harus seperti itu. Dan ini tampak untuk atapnya ya, atapnya harus tidak boleh ada bolong tuh, harus diganti, harus di maintenance kalau memang ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di gudang. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Masuk di potensi bahaya dan pengendalian. Bagaimana kita mengendalikan bahaya-bahaya apabila ada. Potensi bahayanya: ledakan, kebakaran, paparan bahan kimia, cedera akibat kejatuhan atau tertimpa saat kita melakukan proses itu. Pengendaliannya harus mengikuti SOP yang benar dan pelatihan khusus. Pelatihannya seperti apa ya? Seperti ini yang sedang kita kerjakan saat ini. Nah, seperti itu. Terus penyediaan APAR di semua titik gudang itu harus lengkap. Ini juga penting, APD harus lengkap. Pembatasan akses area, terus pemeriksaan berkala dan inspeksi harian harus rutin. Penanggung jawab gudang harus rutin. Jangan dalam setahun itu cuma satu kali pemeriksaan, tidak boleh seperti itu. Minimal sebulan sekali. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup. Oke, cukup. Kita lanjut ya. Aman ya? Nah, kita masuk di kesimpulan. Setelah saya memberikan kesimpulan, otomatis peserta itu di stop untuk bertanya. Kopi? Kopi Pak. Kesimpulannya, penimbunan bahan peledak adalah aktivitas berisiko tinggi yang harus dilakukan secara hati-hati, sesuai prosedur, dan melibatkan personel terlatih. Tidak boleh sembarang orang. Dengan penerapan SOP, penggunaan APD, serta pengawasan ketat, risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Ingat, dapat diminimalkan, bukan ditiadakan. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mungkin itu kesimpulannya ya. Kita lanjut. Nah, karena setelah kesimpulan peserta tidak boleh bertanya, sekarang giliran saya yang bertanya ya. Ini dua aja. Jelaskan dua persyaratan teknis dan keselamatan yang harus dipenuhi dalam melakukan penimbunan bahan peledak di lokasi penerbangan. Dua aja. Yang pertama, APD yang lengkap dan sesuai Pak. APD yang lengkap dan sesuai. Yang kedua, yang lain mungkin ada tambahan? Pak Edi mungkin atau Pak Wisnu? Cukup Pak. Cukup ya, aman ya. Ini satu lagi nih. Aspek-aspek teknis. Salah satunya mungkin kondisi gudang itu, lokasi gudang itu harus punya tanggul, itu aspek teknisnya. Yang kedua, harus jauh dari pemukiman warga, gitu ya. Lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, di akhir sesi itu ada evaluasi. Ini ada 3 soal saja, pilihan ganda. Saya kasih waktu 2 menit untuk dikerjakan. Kalau memang sudah, tolong dikumpul nanti saya cek. Silakan, saya kasih waktu 2 menit.
Sudah. Ya. Pak Asmin sudah? Pak Asmin Sudah. sudah? Sudah. Oke. Dikumpul saja ya, nanti saya cek. Lanjut. Oke, kita masuk di akhir sesi. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ada quotes untuk hari ini. Keselamatan kerja bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tapi juga tentang menghargai kehidupan orang lain. Sebelum kita bubar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut ajaran agama masing-masing. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.